FM Sonora Medan, part of KG Radio Network. Saya Dini Zaki menjumpai Anda kembali sore ini dari Radisson Hotel Medan, Jalan Haji Adam Malik nomor 5 Medan, dalam talk show Radio Sonora Medan bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Untung Santoso. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, sahabat Sonora, beliau adalah Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Kantor OJK Regional 5 Sumatera bagian Utara. Sebelum kita masuk nih ke tema kita mengenai inovasi untuk inklusi keuangan Sumatera Utara, kira-kira apa nih yang pengen Bapak sampaikan tentang OJK? Iya, baik, terima kasih Kak Dini. Ya, selamat sore kepada pendengar setia Radio Sonora Medan. Ya, selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, jadi Otoritas Jasa Keuangan, ya sebagaimana mungkin para pendengar Radio Sonora sudah ketahui, OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, di mana OJK diberikan tugas, fungsi dan kewenangan yaitu menyangkut 3M. Pertama yaitu mengatur, kemudian mengawasi dan juga melindungi. Mengatur dalam hal ini tentu berkaitan dengan keberadaan lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini mengatur ya kan mengenai kelembagaan, kemudian juga operasional ya terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian juga mengawasi, dalam hal ini melakukan pengawasan baik itu secara pasif maupun juga secara aktif. Jadi baik itu offsite maupun onsite ya. Dalam hal ini untuk memastikan operasional lembaga jasa keuangan itu supaya agar berjalan ya sesuai dengan aturan dan sekaligus juga tentunya menjamin dari sisi keamanan. Kemudian melindungi. Nah, dalam hal melindungi ini kaitannya dengan melindungi kepentingan nasabah, dalam ini masyarakat. Nah, dalam hal melindungi ini juga termasuk di dalamnya adalah memberikan edukasi. Nah, seperti kalau misalnya di dalam dunia kesehatan itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi dalam hal ini di dalam melindungi itu pun juga kami memberikan edukasi, dalam hal ini mencegah supaya masyarakat itu dengan edukasi ini memahami ya kan terkait dengan layanan produk dari lembaga jasa keuangan yang disediakan. Nah, supaya nanti masyarakat juga memahami produk layanan tersebut, manfaatnya ya kan, kemudian juga risiko-risikonya tentunya ya. Nah, kemudian juga dari sisi melindungi itu juga termasuk di dalamnya adalah OJK juga memberikan penyelesaian apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan lembaga jasa keuangan ya kan. Nah, ini bisa menghubungi OJK ya, baik itu melalui aplikasi APPK maupun juga bisa datang langsung ke kantor OJK Regional 5 di Medan. Terkait dengan edukasi, ini barangkali berkaitan dengan apa yang tadi tema yang sudah disampaikan oleh Kak Dini, yaitu literasi dan inklusi keuangan ya. Karena memang berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 ya terakhir, indeks literasi keuangan secara nasional itu tercatat 30,03%, sementara indeks inklusi keuangan itu sudah mencapai 76,19%. Nah, dalam hal ini memang masih terdapat gap ya. Artinya hampir setengahnya yang menggunakan atau yang sudah inklusi dengan lembaga jasa keuangan ini belum memahami secara utuh ya, secara menyeluruh terkait dengan produk-produk yang mereka gunakan. Nah, untuk itu lebih baik ya tentunya ketika masyarakat itu menggunakan atau membelilah katakanlah gitu ya produk lembaga jasa keuangan, tentu juga sudah memahami ya kan terkait dengan karakteristiknya, kemudian juga plus minus atau keuntungan dan juga barangkali risiko-risiko apabila itu hal-hal yang terkait dengan masalah investasi. Nah,
untuk itu ini tentunya tempat ya kan dalam rangka untuk melaksanakan atau meningkatkan ya kan literasi maupun inklusi keuangan kepada masyarakat. Kalau saya sih secara pribadi OJK itu identiknya dengan pinjaman online, pinjaman bodong gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma sebatas itu ya Pak ya. Ada banyak sekali ya cangkupannya ya. Nah, ini kita balik lagi nih ke tema kita mengenai inovasi untuk inklusi keuangan Sumatera Utara, bisa dibilang begitu. Sesuai juga dengan bulannya, bulan Oktober adalah bulan inklusi keuangan ya Pak Untung ya. Nah, sebenarnya apa sih inklusi keuangan itu? Mungkin bisa Bapak jelasin. Ya, baik. Sebelum menjawab, barangkali saya ingin menyampaikan sebuah pantun dulu. Oh, silakan. Sangat indah kereta kencana membawa pengantin dari Sumatera. Cakep. Dengan pantun salam dibuka, selamat bergabung dengan Radio Sonora. Ya, jadi terkait dengan tadi pertanyaan yang dari Kak Dini, istilah inklusi keuangan atau katakanlah financial inclusion ya kan erat kaitannya dengan istilah unbank. Jadi artinya pihak-pihak atau masyarakat yang tidak punya akses terhadap lembaga jasa keuangan atau katakanlah yang lebih mudah yang belum memiliki rekening di bank gitu ya. Nah, sementara untuk inklusi keuangan itu sendiri terkenal setelah krisis tahun 2008 atau yang utamanya didasari atas dampak terhadap kelompok pendapatan yang rendah ya, yang tentunya rentan ya terhadap kondisi atau perubahan kondisi perekonomian. Sebenarnya kalau pengertian yang lebih mudah ya kan dipahami bahwa inklusi itu adalah kaitannya dengan akses. Jadi ketika di sana terdapat ya kan produk-produk ya kan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat, nah itulah kira-kira pengertian ya kan yang mudah dipahami terkait dengan inklusi keuangan. Jadi memang menurut World Bank inklusi keuangan ini adalah faktor pendukung utama untuk mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, inklusi keuangan ini juga bermanfaat tentu bagi individu ya kan dan juga masyarakat itu sendiri. Karena memang inklusi itu merupakan hak dasar sebenarnya bagi masyarakat ya kan untuk dapat atau untuk kesempatan mendapatkan pelayanan ya kan atau akses terhadap lembaga jasa keuangan yang ada. Misalnya yang paling umum itu paling utama ya tentunya pembukaan rekening ya, rekening tabungan atau rekening simpanan ya di lembaga jasa keuangan misalnya bank ya kan. Kemudian juga dapat berkembang menjadi produk dan layanan keuangan lainnya seperti misalnya proteksi ya, dalam hal ini asuransi, kemudian juga pembiayaan misalnya untuk kebutuhan modal kerja ya, modal kerja untuk usahanya, kemudian juga ada program dana pensiun ya kan, dan juga investasi. Nah ini banyak ya untuk investasi, katakanlah mungkin investasi di instrumen-instrumen keuangan ya, misalnya untuk investasi saham atau juga reksadana. Tadi ada banyak sekali Bapak singgung tentang inklusi keuangan, literasi keuangan begitu ya. Kira-kira hubungannya apa sih yang dua ini Pak? Ya baik, jadi ini memang merupakan suatu rangkaian sebenarnya yang tidak bisa terpisahkan. Pertama begini, dimulai dengan literasi. Tentu orang itu kan harus memahami dulu ya terkait dengan karakteristik produk, layanan ya kan. Nah kemudian setelah itu baru inklusi. Inklusi ini dalam arti mengakses, jadi artinya memanfaatkan ya menggunakan produk layanan tadi ya kan. Nah seperti halnya misalnya katakanlah kita ya kan membeli produk investasi katakanlah gitu ya. Tentu kita harus paham dulu ya kan karakteristik dari produk tadi, atau juga membeli saham. Tentu kita harus tahu produk itu ya kan karakteristik seperti apa, kemudian juga keuntungan-keuntungan yang kemungkinan bisa kita peroleh apa, termasuk juga risiko tentu kan gitu ya. Nah, sehingga orang yang melakukan inklusi itu diharapkan sudah terliterasi juga. Karena
begitu orang melakukan inklusi atau mengakses namun literasinya masih rendah, ini juga tentu akan menjadi seperti tidak mengetahui, ya kan, tidak mengetahui terkait dengan risiko-risiko. Masyarakat perlu diedukasi dalam hal ini untuk meningkatkan literasinya tadi, gitu kan. Begitupun juga literasi tinggi tapi inklusinya tidak, gitu. Nah, ini juga tentu itu menjadi kurang efektif kan, gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaan khususnya kegiatan di OJK kantor regional 5, ya kan, ini memang secara berurutan, ya, di bulan Agustus sampai September lalu itu kami melakukan namanya kegiatan literasi. Nah, kemudian ditindaklanjuti di bulan Oktober ini itu kegiatan mengenai inklusinya, ya kan. Jadi literasinya juga kita tingkatkan, kemudian inklusinya juga kita dorong supaya lebih meningkat. Kalau untuk di Sumatera Utara misalnya, walaupun katakanlah untuk tingkat inklusinya berdasarkan survei, ya kan, nasional literasi inklusi keuangan 2019 itu memang relatif sudah tinggi 93,98%, literasinya masih lebih rendah dari itu. Nah, ini berarti sebagian masyarakat yang sudah inklusi, yang sudah menggunakan produk tadi belum memahami. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mengupayakan meningkatkan literasi dan juga inklusinya. Kegiatan yang kami lakukan itu mencakup ya dua hal. Pertama terkait dengan pengembangan terhadap lembaga jasa keuangan tadi, ya. Nah, ini tentunya ada kaitan dengan yang pembukaan yang di awal tadi saya sampaikan. Kita juga melakukan pengaturan termasuk juga melakukan pengawasan. Nah, dalam hal ini supaya lembaga jasa keuangan itu betul-betul dia operasionalnya ini tetap sehat kan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi implementasi khususnya di level kepala daerah, ya. Karena gini, tentu ya kan, dari sisi pengembangan lembaga jasa keuangan OJK terus pendorong, ya, terhadap pengembangan ekosistem digital, ya kan. Nah, ini terkait dengan akses produk dan layanan jasa keuangan, mempermudah dan sekaligus meningkatkan jangkauan dari masyarakat yang ada di pelosok daerah, gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya dari sisi implementasi di level daerah, gitu kan. Ini juga OJK memiliki program-program, ya kan, inklusi keuangan yang implementasinya didukung dengan adanya tim percepatan akses keuangan daerah atau yang sering kita sebut dengan TPKAD, ya. Ya. Jadi TPKAD ini kebetulan untuk di Sumatera Utara, ya, itu seluruh daerah baik itu di level kabupaten, kota termasuk provinsi itu sudah terbentuk. Ya kan? TPKAD-nya ini memang terdiri dari OJK, kemudian juga Bank Indonesia, pemerintah daerah dan juga lembaga jasa keuangan, ya kan, serta instansi terkait lainnya. Nah, dalam hal ini untuk di Sumatera Utara ini adalah satu-satunya mungkin, ya, untuk provinsi yang TPAKD-nya ini terbanyak, ya kan, untuk provinsi, ya. Dan yang patut kita juga syukuri adalah seluruh daerah, ya kan, di provinsi, kota maupun kabupaten di Sumatera Utara ini sudah terbentuk. Nah, sehingga ya ini tentunya harapan kita ini lebih mudah untuk melakukan untuk peningkatan literasi maupun inklusi keuangan tadi. Arah kebijakan yang diterapkan OJK dan TPAKD ini sendiri untuk membuat masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara menjadi melek, menjadi aware gitu, ya Pak Untung, dan menjadi bagian aktif dari inklusi keuangan ini seperti apa, Pak? Memang tujuan utama dari dibentuknya TPKAD itu kan memang supaya masyarakat itu sebanyak-banyaknya, ya, semaksimal mungkin bisa terlayani, ya, atau inklusi, artinya bisa melakukan inklusi terhadap lembaga jasa keuangan, ya. Ya, tentunya harapannya seluruhnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau berdasarkan roadmap, ya, 5 tahun TPKAD periode 2021-2025 yang setiap tahunnya itu memiliki program tematik tertentu, ya, tematik tertentu. Di tahun 2022 ini, Mbak Dini, program tematik yang kita laksanakan yaitu akselerasi pemanfaatan produk layanan keuangan digital, ya. Nah, salah satu program unggulan kita di tahun ini yaitu
yaitu UMKM Go Digital ya. Nah, UMKM Go Digital ini maksudnya adalah bagaimana kita mendorong UMKM yang ada di Sumatera Utara ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau istilah kerennya UMKM naik kelas gitu ya. Jadi digitalisasi ya kan, baik itu di sistem marketingnya ya kan. Nah, ini yang sudah kita lakukan ya. Secara spesifik nih Pak Untung, program apa saja yang telah atau sedang dilaksanakan oleh TPAKD Sumatera Utara dalam meningkatkan inklusi keuangan itu sendiri, Pak? Ya, program unggulan di dalam TPKD tahun 2021 ya yang lalu ini masih berjalan sampai sekarang tentunya ya, kita lanjutkan dan capaiannya juga sudah cukup baik, yaitu antara lain One Village One Agent, OVOA. Ya, okay. OVOA ya. Nah, ini merupakan agen laku pandai. Jadi kita mengupayakan seluruh desa yang ada di Sumatera Utara ini minimal ada satu agen laku pandai, ya kan? Nah, supaya masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil misalnya itu bisa terlayani dari sisi pelayanan dari lembaga jasa keuangan. Laku pandai itu layanan keuangan tanpa kantor. Oh, begitu gitu ya. Di tahun 2022 ini beberapa hal yang bisa kita highlight antara lain juga kejar ya. Tadi satu pelajar satu rekening, kemudian juga UMKM Go Digital dan juga kredit melawan rentenir. Wah, ini keren ini. Iya, baik. Yang banyak terjadi di kalangan masyarakat juga nih Pak, kira-kira seperti apa? Ya, baik, makasih Mbak Dini. Tapi sebelum menjawab itu barangkali ada selingan lagi nih ya. Asik. Ya. Pergi berlibur naik kereta melaju ke negeri kayangan. Wis. Terima kasih pendengar radio Sonora. Semangat untuk meningkatkan inklusi keuangan. Kredit melawan rentenir. Ya, tentu ini memang ini menjadi program unggulan atau mungkin program yang sifatnya itu kita dorong terus ya, kita dukung terus ya. Karena kredit melawan rentenir ini tentunya adalah dalam rangka untuk menghindarkan ya masyarakat ya kan terhadap pihak-pihak ya kan yang memberikan pinjaman di luar dari lembaga keuangan yang formal ya. Di mana untuk kredit kepada rentenir ini tentu biasanya kan cukup memberatkan ya bagi kalangan masyarakat ya. Dalam hal ini adalah pelaku-pelaku UMKM ya. Kalau kredit ini memang ya seperti kredit usaha rakyat ya. Tentu ini dengan bunga yang cukup rendah ya kan, prosesnya yang cepat, kemudian juga ya, biaya administrasinya tentunya rendah ya. Nah, jadi ini untuk melawan ya, karena kalau rentenir biasanya kan proses yang cepat, namun biaya dan bunga tentunya yang cukup tinggi ya. Nah, jadi ini kredit melawan rentenir itu memang supaya masyarakat tidak terjerat lah di sana gitu ya. Kalau untuk di Sumatera Utara, ya kan, kredit melawan rentenir ini disalurkan oleh Bank BPD Sumut atau Bank Sumut gitu ya, dengan nama KMSB atau Kredit Mikro Sumut Bermartabat. Nah, ini menjadi program juga di dalam TPKAD ya. Tentunya ini kita selalu evaluasi dan juga monitor terus ya. Nah, untuk kredit melawan rentenir ini bunganya yaitu 5% selama 3 tahun untuk modal usaha dan 4 tahun untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik usaha. Nah, tentu ini sangat rendah dibandingkan dengan bunga secara umum ya, apalagi bunga yang diterapkan para rentenir tadi gitu ya. Nah, kemudian dari sisi batas kreditnya yaitu batas jumlah pinjaman 15 juta. Kemudian juga ini kalau kita melihat perkembangannya di Sumatera Utara ini dari sejak 2017 ya kan telah disalurkan kepada 3.345 debitur dengan total plafon sebesar 43,9 miliar. Nah, ini kita harapkan juga bisa terus ya kan ditingkatkan lagi gitu. Kita masuk ke pertanyaan dari sahabat Sonora ya Pak ya. Ini ada Pak Yoyon di Asam Kumbang. Inklusi keuangan itu maksudnya apa Pak gitu kan? Kemudian apakah ada perayaan atau fasilitas khusus di bulan inklusi ini? Baik, terima kasih
atas pertanyaannya Pak Yoyom ya. Tahun 2016 ya kan OJK itu menginisiasi bahwa bulan Oktober, setiap bulan Oktober itu telah dicanangkan sebagai bulan inklusi keuangan ya. Nah, ini tentunya kita laksanakan secara nasional ya, terintegrasi ya kan. Kemudian juga masif tadi karena bersamaan ya seluruh wilayah Indonesia dan berkelanjutan, dan ini setiap tahun sudah kita lakukan dan berlaku juga juga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya tentu ya, ini dalam rangka untuk mencapai target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini di tahun 2024 nanti minimal sebesar 90%. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai, syukur-syukur kita bisa melampaui dari itu ya. Kegiatan di dalam BIK ini atau bulan inklusi keuangan ini cukup banyak ya. Salah satunya ya ini ya, talkshow yang saat ini sedang kita laksanakan ya. Kemudian juga edukasi, sosialisasi ya kan, yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, baik itu kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kemudian juga kepada para PNS di Sumatera Utara ini. Nah, dan kemudian nanti puncak acaranya itu di akhir bulan. Nah, khusus untuk yang di Sumatera Utara ya, ini nanti di tanggal 28 Oktober kita akan mengadakan namanya Pasar Keuangan Syariah atau PKR ya, yang akan kita laksanakan di Medan Fair ya, Medan Fair betul ya. Ya, jadi itu selama 3 hari ya, tanggal 28 sampai tanggal 30 Oktober nanti. Nah, di acara ini ya kan, ini nanti akan ada beberapa kegiatan tentunya ya, pameran ya, yaitu meliputi lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan, kemudian juga ada asuransi, BPJS ya, kesehatan, BPJS tenaga kerja, lembaga pembiayaan juga ada di sana ya kan, termasuk juga nanti UMKM binaan dari beberapa bank ya, beberapa lembaga jasa keuangan juga akan ikut meramaikan dalam kegiatan tentu pameran produk-produk keuangan ya. Termasuk juga kegiatan lainnya. Ini tentu yang barangkali juga para pendengar Sonora ya kan itu bisa memanfaatkan, nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan berbagai hal ya, produk-produk dari lembaga jasa keuangan, termasuk juga bisa sekaligus nih mengajak anak-anak ya untuk ada beberapa mengikuti lomba ya kan, misalnya lomba mewarnai, ada juga lomba dance ya, kemudian juga live musik juga ada. Wah, keren. Flash mob dan juga berbagai games menarik ya, tentunya akan sangat meriah ya di sana ya. Oke, jadi artinya anak-anak muda juga dirangkul nih Pak ya. Iya, betul. Jadi kita memang di dalam literasi dan inklusi ini tentunya kita ingin dari sejak dini tentunya ya, literasi tadi, makanya kita dari sejak anak usia sekolah ya, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, termasuk juga generasi muda ya tentunya. Opening ceremony ya nantinya tanggal 28 Oktober ini juga akan sekaligus dilakukan launching website TPK di Sumatera Utara. Ini tentu nanti dari Pemprov ya. Pemprov Sumatera Utara itu telah membuat atau membangun sebuah website ya terkait dengan TPKAD. Dan tentu itu informasi kegiatan TPKAD yang dilaksanakan di pemerintahan Pemprov ya, itu juga bisa diakses atau bisa dilihat di sana. Wah, luar biasa keren. Dikit tanggalnya tuh, sahabat Sonora. Pak Untung, kita jeda lagi nih Pak. Baik, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Nah, ini ada ralat sedikit ya. Tadi perayaannya itu bukan sampai tanggal 31 ya, Dini yang salah nih. 28 sampai 30 Oktober betul. Ya, dan akan ada banyak sekali kemeriahan-kemeriahan ya untuk anak-anak muda juga dengan kegiatan-kegiatannya yang keren. Ada lomba dance tadi ya Pak ya. Betul. Waduh, luar biasa. Keren sekali, dan ini adalah acara yang memang dibuat untuk masyarakat Sumatera Utara. Ya. Mungkin saya koreksi juga Mbak Dini, tadi saya terkait dengan PKR ya. Pasar Keuangan Rakyat. Pasar Keuangan Rakyat. Oke, baiklah, dimaafkan Pak Untung. Ini pesan apa nih Pak Untung yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita supaya terlibat kemudian juga memanfaatkan fasilitas inklusi keuangan ini? Para pendengar setia Radio Sonora ya kan. Ya, tentu terkait dengan pelaksanaan bulan inklusi keuangan ini ya, tentu kita melihat bahwa
kalau kita bandingkan ya tingkat inklusi keuangan di negara kita Indonesia, ya kan, ini masih tercatat sebesar 76,19%. Nah, kalau kita melihat ya kan negara tetangga kita ya kan sebagai tolak ukur, misalnya katakanlah untuk di ASEAN saja ya, misalnya di Singapura telah mencapai inklusi keuangan itu 98%, kemudian Malaysia 85%, kemudian Thailand 82%. Nah, tentu kita ya kan tentu harus kita harus terus mengupayakan setidaknya kita mendekati atau syukur-syukur bisa melampaui ya kan tingkat inklusi keuangan itu yang di Indonesia ini ya. Nah, kemudian untuk hal itu ya tentu kami dari Otoritas Jasa Keuangan ya bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia, khususnya kalau di Sumatera Utara ya, juga dengan lembaga jasa keuangan yang ada di Sumatera Utara ini terus ya melakukan upaya-upaya dan berkomitmen untuk melakukan beberapa program ya peningkatan inklusi keuangan ya dan pengembangan lebih jauh ya produk dan juga kualitas layanan di Indonesia. Nah, ini kita selalu melakukan upaya inovasi meningkatkan upaya pelayanan. Kemudian juga dari OJK Kantor Regional 5 akan terus gencar melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat di Sumatera Utara ini dengan berbagai juga misalnya seperti pelatihan ya kan dan juga workshop bagi UMKM. Ini juga sudah kita lakukan, namun kini terus akan kita upayakan untuk peningkatannya. Kami Otoritas Jasa Keuangan juga menyediakan berbagai macam kanal informasi yang bisa diakses oleh teman-teman para pendengar setia Sonora dan juga masyarakat pada umumnya, yaitu melalui website sikapiuangmu.ojk.go.id ya kan. Ini tentunya dapat kita manfaatkan untuk belajar ya kan terkait dengan literasi keuangan ya secara mandiri ya, dan juga materinya tentunya ini sangat mudah dipahami ya. Nah, ini juga tentu sangat informatif ya. Jadi lebih mudah lah dicerna seperti itu. Kemudian juga melalui akun Instagram yaitu @ojk_sumut ya. Nah, ini juga teman-teman bisa update dengan kegiatan-kegiatan OJK yang dilakukan di Sumatera Utara ini, ya kan? Seperti edukasi, kemudian expo, talk show, lomba dan juga kegiatan-kegiatan lainnya ya. Nah, kemudian juga OJK memberikan layanan terhadap pelindungan konsumen. Nah, ini juga masyarakat ya kan yang menggunakan jasa lembaga jasa keuangan ya, ini bisa menyampaikan katakanlah pertanyaan atau juga pengaduan kepada kantor OJK Regional 5. Nah, ini tentu dalam rangka tadi melindungi kepentingan para nasabah dan masyarakat. Nah, hal ini juga bisa teman-teman mengakses atau menghubungi hotline 157 atau juga bisa mengunjungi langsung situs kontak 157.ojk.go.id ya, atau juga dapat langsung datang ke kantor OJK Regional 5 Jalan Gatot Subroto nomor 180. Ini nanti tentu akan diterima oleh tim kami ya kan terkait dengan penyelesaian pengaduan nasabah atau pengaduan konsumen ya. Nah, terakhir barangkali kami juga mengingatkan ya kepada teman-teman pendengar setia Radio Sonora dan juga masyarakat pada umumnya untuk ikut meramaikan. Nah, jangan lupa nih, ikut meramaikan, datang ya kan pada kegiatan Pasar Keuangan Rakyat pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2022. Dan mudah-mudahan ya teman-teman semua ya kan dapat mendapatkan informasi sejelas-jelasnya, termasuk juga dapat berbelanja ya terhadap produk-produk para pelaku UMKM di Sumatera Utara ini. Acaranya juga keren-keren kok. Tadi lokasinya di Medan Fair ya Pak Untung ya? Betul. Tanggalnya 28 sampai 30 Oktober 2022. Nah, Pak Untung, kita udah sampai di akhir nih. Baik. Gimana closing statementnya dengan pantun? Baik. Ya, jadi berhubung tadi di pembukaan saya menyampaikan pantun, maka tentunya tidak elok kalau tidak saya tutup dengan sebuah pantun juga. Silakan Pak Untung. Ya.
Tari saman banyak kreasi, Mantap. adat yang sakral turut bersaksi. Mantap. Mari bersama kita mendengar informasi agar inklusi keuangan Sumut meningkat lagi. Mantap kali. Sungguh indah sebuah istana. Istana berada di tengah ilalang. Semangat mendengar edukasi yang berguna agar masa depan lebih gemilang. Ada lagi, Pak? Ada. Jalan-jalan ke Bukit Barisan, Mantap. mampir sebentar membeli sagu. Mari tingkatkan inklusi keuangan untuk Indonesia yang lebih maju. Oke, baik, terima kasih sahabat Sonora yang sudah bersama dengan kami di Talkshow Radio Sonora. Kali ini bekerja sama dengan OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara bersama dengan Bapak Untung Santoso, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK untuk Kantor OJK Regional Sumatera Bagian Utara. Nah, sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola, masa depan sejahtera dong. Saya Dini Zaki pamit dari Radisson Hotel Medan, Jalan Haji Adam Malik nomor 5 Medan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.